terlalu sedih ya. Jadi orang kalau terlalu ibo hatinya, itu gampang kemasukan jin. Kalau begitu lalu gunanya kita berdoa. Kalau kasado Allahnya lah ditentukan dek Tuhan Allah, perlu kita berdoa lagi, perlu kita bersao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, rasana ambo dimanapun Anda berada, baik yang ada di perantauan ataupun yang berada di kampung halaman. Selamat malam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong kita untuk mentaatinya, selalu menolong kita untuk menyelesaikan tugas kita pada kehidupan dunia ini, untuk menyelesaikan peran kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan balik program kita lewat dunia maya atau Facebook ya. Yaitu program Bagurau Caro di Surau. Jadi dalam keadaan negara kita yang sekarang ini serba sulit, mangko awak ndak boleh acok-acok manuang ya. Karena apa? Karena namanya setan, iblis itu akan masuk ke dalam diri seseorang. Ada beberapa sebab. Pertama, terlalu sedih ya. Jadi orang kalau terlalu ibo hatinya, itu gampang kemasukan jin ya. Makanya banyak kalau di kampung-kampung ada namanya disindai. Disindai itu apa biasanya? Seorang perempuan yang hamil, melahirkan, kemudian dia ada masalah dengan keluarganya, terus manuang ya, akhirnya kemasukan jin. Atau orang yang terlalu gadang hati, itu bisa lo kemasukan jin. Terlalu gembira ya. Gembira yang berlebihan ini juga bisa kesurupan jin. Jadi awak hidup di dunia ko yang sedang-sedang saja ya. Ndak boleh terlalu ibu hati, ndak boleh terlalu bergembira bana. Jadi yang biasa-biasa aja. Karena apa? Karena hidup ini kan cuma sandiwara ya. Jadi sandiwara itu yang penting kita perankan peran kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena sandiwara itu yang diarokkan pemain itu adalah penilaian dari sutradara, bukan peran yang diperankan. Ya, boleh jadi awak jadi pemeran utama dalam sebuah sinetron atau film, tapi tidak dapat penghargaan. Ya, padahal peran utama nggak dapat penghargaan. Kenapa? Karena tidak menjiwai. Sementara ada perannya cuma peran pembantu, tapi dapat penghargaan. Kenapa? Karena walaupun perannya peran pembantu, tetapi karena menjiwai, dapat penghargaan. Itu sama terkait itu. Jadi peran kita itu sudah dibagi oleh Allah sejak zaman azal. Coba kita cari sekitar. Asal muasal kejadian alam. Pertama nan ado adalah nan madokan.
yaitu Tuhan nan bernama Allah. Setelah itu Tuhan nan bernama Allah go memancarkan nur yang disebut dengan nur Allah atau nurullah. Dari nurullah ko memancarkan nur pula namanya Nur Muhammad atau Roh Muhammad atau disebut juga Al-Qalam. Kenapa disebut Nur Muhammad, Roh Muhammad atau Hakikat Muhammad atau Al-Qalam? Karena dalam Nur Muhammad kolah segala sesuatu disetting oleh Allah. Ya, carito nang kata jadi di teh dunia ko Allah jadi di Nur Muhammad. Jadi Tuhan Allah menyetingnya ndak sulit-sulit, ndak takah sutradara membuat film takah di dunia ko membuat ceritanya ndak sulit-sulit. Allah cukup berkata, "Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun." Nah, terjadilah Nur Muhammad dan dalam Nur Muhammad ko lah do carito kesodalahnya. Makanya kicerang awak nan babarih nggak dipaek. Kalau ndak do barihnya ndak dipaek doh. Nah, ini kalau kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah, ya, Allah Ta'ala berfirman, "Kulla yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan terjadi apapun kepada kami kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah sebelumnya untuk kami. Nah, berarti kehidupan awak di dunia kau lah ditulis di zaman Roh Muhammad atau Nur Muhammad atau Hakikat Muhammad. Lah jadi kesedolahnya, nangka jadi tukang batu, nangka jadi tukang sepatu, nangka jadi menteri, nangka jadi presiden, nangka jadi ustadz, nangka jadi macam-macam itulah jadi. Jadi awak di dunia kau tinggal menapei saja. Makanya tugas kita itu sekarang adalah memerankan peran kita masing-masing dengan sebaik mungkin sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran itu dijalehkan kalau awak dapat nikmat, baca rohnya. Dijalehkan dalam Quran. Ya, kalau dapat nikmat awak bersyukur. Apa kata Allah dalam Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, aku tambah. Tambah maksudnya apa? Tambah kebahagiaan awak di dalam menjalani takdir awak masing-masing. Bukan tambah dari segi jumlahnya. Ya, jadi biasanya awak kalau pitih 100.000, biasa aja awaknya. Tapi setelah awak bersyukur, awak punya pitih 100.000, gadang menati awak. Nah itu maksudnya tambah harsinan. Oh, soal tambah jumlahnya itu tergantung takdir awak. Kalau takdir awak lain takdir orang kayo, memang takdirnya dulu peran orang kayo, kadang-kadang modal basalangnya kayo awak. Tapi kalau takdir awak tuh takdir orang bansai, ya, laba jua wana sawah, laba gadayam para dibawa pitih ke karantau untuk modal habisnya. Karena apa? Karena ada takdirnya. Nah, jadi makasih tambah di sini itu adalah bahagia kita di dalam menjalani takdir kita masing-masing atau peran kita masing-masing. Lalu ada nama tanya. Nah, kalau begitu, lalu gunanya kita berdoa. Kalau kasado Allahnya lah ditentukan dek Tuhan Allah, apa perlu kita berdoa lagi? Apa perlu kita bersau? Kalau lah ditentukan dek Tuhan Allah kasado Allahnya, duduk aja kita di rumah lagi. Ya. Masyarakat muslimin rasana ambo sekalian yang berbahagia, kita ikhtiar, kita usaha, kita doa, kita kerja keras, itu ibadah. Ya, ibadah. Karena apa? Karena memang manusia kateh dunia ko lah ditentukan takdirnya masing-masing dan nyo disuruh beribadah sesuai dengan takdirnya masing-masing. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku atau untuk mengenalku. Jadi awak diciptakan Allah tujuannya untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Adapun carito hidup awak selama di atas dunia Allah ditentuan itu Allah. Makanya ndak perlu ada di dunia menyadar, ndak perlu ada di dunia mau jalankan sajalah anu dijatahkan Allah kawa dengan sebaik mungkin, maka nanti dia akan bernilai ibadah. Nah, hasil daripada ibadah kalau bisa anak awak bawa untuk menghadap Allah, untuk menghadap Rabbul Alamin, untuk menghadap sang sutradara. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau takdir awak hari kini kau jadi orang melarai, ya, jadi orang nama ngalih di kaki limo, zaman kini kau taraso bana suliknya pitih tu. Awak mengalih di tepi jalan lah bajamu, kadang lah jam 2 siang hari ndak pelari dah. Ditunggu sampai asar ndak pelari dah. Allah kabar tutui baru pelari cia judo. Itu napa dehem cipiti. Tapi itu dijalani. Supaya apa? Supaya kalaupun dari segi material kita tidak merasakan hasil dari usaha kita itu, tetapi setidaknya kita telah mampu menyelesaikan ujian Allah berupa kesulitan. Nah, hasil daripada ujian Allah agih nilai. Nilai lah nanawak bawa besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang berbahagia. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang mampu menikmati hidup. Bukan orang yang pontang-panting mencari kenikmatan dalam hidup. Karena namanya nikmat dalam hidup itu ndak ada doh. Kalaupun ada ndak bertahan lama. Sawanta bananya. Ya takawa misalnya taraga makan sate Padang. Di kumpulan pitih payah ke tukang orang jual sate. Dan minta sate 1 porsi 20.000. Katupeknya cek dagingnya 5 balai tusuk. Lakannya 20.000. Ya. Awak makan sate itu, sebentar lamanya. Labih sate itu di piring kok. Tinggal lidih aja lah di piring nikmatnya lah hilang. Itulah kenikmatan dunia, hanya sebentar. Ya. Jadi kalau awak kata dunia nikmat dan awak cari, keliru awak. Ditipu awak oleh kenikmatan dunia. Karena apa? Karena kenikmatan dunia itu sakit joknya. Padusi sanang ke laki-laki. Sakit jok lamanya. Wak ketua pacaran yo lama so kijok lah dia emang lama rasa mengkijok-kijok tuh. Karena ada unsur setannya. Karena ada unsur hidubilihnya. Tapi beko lah jadi bini awak. Apoleh lah jadi bini awak lah baranak 3 kehidupan sulit. Itu batangka aja si rumah tangga tu leh. Nam cek produksinya lah menyesa, nam cek laki-lakinya lah menyesa. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan di atas dunia ada tapi sakit joknya. Nah terus ba'a caranya awak supaya lama hidup di atas dunia nikmati apa yang Allah suguhkan. Apa yang Allah suguhkan? Ya takdir yang sekarang kita jalani. Apa yang kini awak jalani? Nikmati. Tidak boleh mengeluh. Orang yang mengeluh dalam kehidupan diancam oleh Allah dengan neraka hutamah. Fawailul wailul likulli humazatil lumadah allazi jama'a malahu wa'addadah. Cilako bagi orang paupek dan pencela. Maupek, malam maupek, siang maupek, anak tangka maupek, bini pahlawan maupek, laki palampang maupek, mintuo cerewet maupek, orang kampung usil awak maupek jo, hari paneh garang maupek, hujan maupek, kekurangan air maupek, banjir maupek je lah ya itu. Nah, orang paupek tak aku diancam dengan neraka hutamah. Nah biasanya kerajonnya orang maupek itu mengumpul-ngumpulan narato terus
mencari arato terus dikumpuannya tuh dihitung-hitungnya. Itu biasa ciri-ciri orang popek tuh. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, dan seterusnya. Jadi orang popek, orang ndak ridho, ndak ikhlas menjalani duit, ndak ikhlas menjalani takdirnya, ya, ikut diancam oleh Allah dengan neraka hutamah. Jadi seharusnya awak belajar menikmati hidup. Kalau ada orang bertanya ke awak, nalama itu apa? Nalama. Baik duit una rencak. Nalama yo nanawak kini alami. Kalau wak kini bansai malarai, yo bansai malarai itu nalama, dinikmati kemiskinannya. Ya. Jadi orang miskin itu adalah wasilah bagi orang kaya untuk masuk surga. Orang kaya rasanya sulit masuk surga tanpa lewat orang miskin. Nah, kona kayo-kayo orang sana ambo nalah bagabuang, ya. Jangan pandang sebelah mata orang-orang miskin. Kenapa? Karena Anda orang kaya sulit masuk surga tanpa wasilah orang miskin. Bago itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecek Nabi, asyahihu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nah, salah satu peran orang kaya itu yang diatur oleh Allah dalam Quran itu dermawan. Jadi kalau kebetulan hari ini Anda ditakdir oleh Allah kaya, banyak duit, ya, banyak pitih, maka peran yang harus Anda laksanakan adalah peran jadi orang dermawan. Jadi rencana awak nambah kekurangan. Kalau awak pitih, bantu. Bago apa itu? Karena duit ko roda berputar. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Duit ko seperti roda pedati. Sekali di atas, sekali di bawah, sekali di samping kiri, sekali di samping kanan. Berputar duit kok. Jadi ketika awak di atas, jangan lupa orang di bawah. Karena suatu saat kita pun akan di bawah. Giliran kita di atas, kita tak takkanlah orang di bawah dah. Giliran awak di bawah, memakai kata hendak ada orang kemenangan dah. Giliran awak barado, giliran awak pitih, giliran awak sukses, ndak takana kawan. Kadang-kadang lah jauh-jauh kawan tuh minta tolong awak. Kanti, tolong lambo. Itu masalahnya. Kau kontrak rumah lu bayar lah. Lah 3 bulan menunggak. Kalau ndak yo bayar boleh ha. Tanggal 5 besok kau ha. Diusia boleh. Jauh-jauh. Kawan awakku datang ke awak. Karena mencelik awak lagi berhasil lebih pitih nampaknya. Jauh-jauhnya datang ke awak. Paralunya minjam pitih 500.000 untuk membayar kontrakan. Awak. Karena awak lupa diri, perasaan awak ke kayu taruh ya. Perasaan awak indak kebutuh orang lain. Awak. Walah, talai mana kawan datang mah. Kalau tadi kawan datang sajam nalampau ada pitih. Kini pitih nak doleh. Laba transfer pitih tu. Padahal pitih banyak kok. Di lamari pitih. Di saku-saku pitih.
di ATM pitih. Kicai nak pitih lah cek. Karena apa? Karena nyo ndak menyadari kalau nyo bisa akan di bawah. Perasaannya nyo ke kayu taruh ya. Perasaannya nyo ke berhasil taruh ya. Perasaannya nyo ke di atas taruh ya. Padahal hidup ini berputar. Ya. Tulijul laila fin nahar. Wa tulijul nahar fil lail. Wa tukhrijul hayya minal maiti. Wa tukhrijul maita minal hayy. Wa tarzuku. Dan seterusnya. Kami masukkan kata Allah siang kepada malam. Malam kepada siang. Hidup kepada mati. Mati kepada hidup. Artinya hidup kau baputa. Ya. Jadi orang kayo berganti-ganti. Tidak mungkin awak jadi orang kayo tarih dah. Karena apa? Karena harato tu kalau indah awak ditinggalnya, awak meninggalnya. Bangsa aja jadi Taruh awak selama hidup tidak pernah jadi orang melarat, do kayo tarih, tu awak mati. Harato awak tinggal. Semakin banyak awak meninggal harato awak mati itu semakin sengsara, semakin sengsara awak di alam kubur. Karena apa? Karena setiap harta itu ditanya, hartamu dari mana kau dapat, kemana kau pergunakan. Kalau awak mati, banyak meninggal harato. Harato itu tidak dibagi cara agama dah. Nah, bahkan jadi bahan pertengkaran di anak cucu awak. Awak nanti dilapukan dan diinjak-injak melekat dalam kubur. Karena apa? Karena orang mati tidak bawa harato. Tidak pernah orang mati membawa auto. Walaupun banyaknya auto di rumahnya, auto mahanya. Adonan putunere, adonan pajero, adonan pancai, adonan itu. Banyak macam auto. Mati tidak dibawa. Rumahnya banyak. Mahal-mahal rumah mewah aja. Mati tidak dibawa. Piti banyak. Mati tidak dibawa. Apa yang awak bawa? Dan awak bawa adalah nilai. Nilai dari peran awak di dunia. Awak jadi orang kayo. Lebih berperan awak sesuai apa yang dianjurkan Allah. Dan diperintah Allah. Lai dermawan awak. Lai awak bantu rencana awak. Lai awak bantu orang di kanan kiri awak. Lai awak bantu kawan awak yang masih melarai. Kalau lai, nilai awak membantu itu lah besok negara dibawa ke akhirat itu. Bukan harato. Harato ketinggalan di dunia. Apalagi kalau awak kayu gadang mati muda. Awak baru umur 40-50 loh. Piti banyak. Oto sambuh. Rumah rancak. Kasut sampai lalu entah apa katabanya. Mahal, spring bed dari Italia benar. Sampai lalu 150 juta gue, sampai lalu umur sampai 45 datang melekat maui. Kicik pepatah. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Jika bacarai nyaujo tubuh, tangan dilipek dia teh badan. Jika berpisah roh dengan tubuh, tangan dilipat di atas badan. Rasanya ambos sekalian. Kalau tangan awak lah dilipek di atas badan, atau lah dilipekan orang di atas badan, karena ndak bisa melipek tangan seorang lain. Karena lah berpisah nyawa di tubuh tadi. Maka semuanya akan kembali kepada titik nol. Nggak akan ada kayo dalai. Tokoh di Jatinegara ada dalai. Tokoh di SMK ada dalai. Oh sawah awak pagang 100 rupiah ada dalai. Karena apa? Tanganlah dilipek di atas badan. Kita pulang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap peran awak di atas dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa orangnya nan berbuat kebaikan walau sebesar zarrah, biji bayam, samui yang paling ketek, maka dia akan melihatnya dan akan menerima balasannya.